Kita bisa lihat kalau lihat di misalkan Instagram Nahdlatul Ulama ya, di medsosnya, kita bisa lihat bagaimana itu dirujak gitu loh oleh netizen. Bagaimana respon dari seluruh orang itu mendukung terhadap Ki Mustamar. Bahkan banyak sekali orang yang membuat template gitu, saya di belakang Ki Mustamar, itu banyak sekali. Jadi para muhibinnya tidak menerima ini, dan itu akan sangat berbahaya. Bahkan bisa jadi ya pemecatan ini mengarah kepada MLB, musyawarah muktamar luar biasa. Kenapa bisa mengarah terhadap MLB, muktamar luar biasa? Karena menurut pasal 74 ya, disampaikan ayat 1 disampaikan bahwa MLB itu bisa dilakukan apabila Rois Am atau ketua umum melanggar ADART, yang pertama. Yang kedua, muktamar luar biasa bisa dilakukan apabila disetujui oleh 50+1% dari pengurus PC dan PW. Kalau kasus Ki Mustamar ini, saya lihat membuat semua pengurus PW dan PC ada rasa ketakutan, merasa tertekan dengan pressure ini. Bisa jadi itu berbalik menjadi sebuah gerakan moral untuk melakukan muktamar luar biasa untuk menurunkan Gus Yahya. Dan saya mendapatkan informasi-informasi tadi yang sudah mulai berbicara tentang MLB, dan jelas-jelas di medsos sudah mendapatkan dukungan luas. Ini saya kira berdampak negatif untuk PBNU sendiri. Jadi legitimasi PBNU terhadap publik ini menjadi lemah. Kemudian bagaimana dampaknya terhadap Amin? Saya kira dengan dukungan dari PBNU terhadap 02 ini tidak akan berdampak banyak terhadap komunitas NU. Kita lihat dari dulu Gus Yahya dan jajarannya selalu melakukan selalu mendiskreditkan PKB, bahkan memusuhi PKB lah. Jadi bahasa netral yang saya kenal ini di PBNU dibilang NU itu netral. Arti netral yang kita pahami saat ini adalah menjauh dari PKB dan mendekat dengan partai-partai lain gitu. Dan apa yang terjadi? Ternyata suara PKB justru tidak berkurang, malah naik menjadi 3 besar atau 4 besar dalam survei. Artinya tidak punya pengaruh apapun PBNU itu terhadap elektoral PKB, termasuk terhadap elektoral Amin. Saya kira tidak akan banyak terpengaruh, saya kira begitu. Pak Imam, yang menarik ada pernyataan dari Gus Imin soal gerakan politik gerpol, istilah yang digunakan oleh Gus Imin, atau pembungkaman yang dilakukan pihak-pihak tertentu menawarkan sejumlah uang kepada pesan atau kiai agar tidak mendukung pasangan Amin. Menteri BUMN Erick Thohir resmi masuk dalam struktur pengurus PBNU. Erick ditunjuk langsung oleh Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf menjadi Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PBNU. Erick menggantikan posisi Ulil Absar Abdallah dan Hasanuddin Ali sebagai Ketua Lakpesdam PBNU sebelumnya. Hal itu diungkap Yahya dalam acara pembukaan Muktamar Pemikiran NU 2023, Jumat 1 Desember 2023. Yahya berharap pergantian kepemimpinan di tubuh Lakpesdam PBNU dapat memberikan energi baru dalam mengembangkan operasional NU. Ia pun mengungkap alasan dirinya memilih Erick Thohir untuk menjadi Ketua Lakpesdam PBNU. Yahya menganggap Erick memiliki track record yang apik untuk membangun teknokrasi dalam operasi organisasional PBNU. Lalu, di bawah kepemimpinan Erick Thohir, Lakpesdam PBNU juga dicanangkan sebagai Bappenasnya PBNU. Sebelumnya, posisi istimewa Erick di sekitar Yahya itu bermula sejak Ketua Umum PSSI itu menjadi anggota kehormatan Banser pada 28 November 2021. Saat itu, Erick diklaim sudah mengikuti seluruh rangkaian pendidikan dan pelatihan dasar. Mulai dari jalan jongkok, merayap, mencari baret hingga meneriakan yel-yel. Erick juga didapuk sebagai Ketua Panitia Pengarah Peringatan 1 Abad NU
pada tahun 2022 lalu. Kala itu ia berduet dengan Yeni Wahid yang berperan sebagai ketua panitia pelaksana. Ketua PBNU Yahya Kholil terancam dimakzulkan oleh warga NU. Hal ini memang wajar jika dilakukan. Yahya Kholil mengambil keputusan nyata-nyata sepihak karena mendukung 02. Sudah tak bisa ditutupi lagi bahwa Yahya Kholil ini diintervensi oleh Jokowi, sehingga tindakan yang diambil sudah tidak rasional lagi. Anda kira masyarakat ini bodoh ya Pak? Sehingga dengan tindakan ngawur sampean, masyarakat tidak bisa menilai. Anda nyata-nyata sudah keluar jalur. Pembelaan Anda terhadap rezim sudah terlalu vulgar. Sepertinya Anda terkena jerat sandera politik. Bagaimana kabar izin tambang yang diserahkan kepada PBNU? Belum kenyangkah Anda? Atau Anda memang merasa berutang jasa pada Jokowi sehingga Anda menjadi sandera politik? Di tengah kontroversi seperti ini, Anda malah memasukkan Erick Thohir dalam struktur NU. Ini semakin memperkuat dugaan bahwa NU sudah diintervensi Jokowi. Menanggapi video kedua tentang buzzer kelas Coro ini sudah 2 kali membuat janji. Mari kita kawal dan kita aminkan semoga 01 menang. Jika menang nanti, orang ini kita serbu rame-rame. Imin lagi. Lo kagak jadi, lo kagak jadi wakil presiden. Kalau sampai lo jadi wakil presiden, gua siap digantung di Monas tuh, tuh digantung di Monas. Program lo selepet, mana bisa menang. Oke. Halo, Mbah Amin Rais. Apa kabarnya? 1.000.000% jagoanmu Anies Baswedan tidak akan mungkin jadi, Mbah Amin. Percayalah sama saya. Jagoanmu tidak jadi presiden. 1.000.000% tidak akan jadi, Mbah Amin. Kalau sampai Anies Baswedan jadi presiden, Jakarta Solo saya akan jalan kaki sambil engklek. Bonus oleng gini Mbah Amin, gini, engkleknya gini. Oleng. Gitu Mbah Amin. Jagoanmu nggak jadi. Percaya deh, Anies Baswedan tidak akan jadi. Kalau sampai jadi presiden, Jakarta Jogja saya akan jalan kaki sambil engklek plus oleng Mbah Amin. Oke. Saat Prabowo ke RSJ, jadi ceritanya hari Minggu kemarin Prabowo dan rombongan berkunjung ke rumah sakit jiwa RSJ di daerah kawasan Jakarta Barat. Sampai di rumah sakit, Prabowo dan Gibran serta timnya melihat begitu banyak pasien RSJ yang mengangkat 2 jarinya sambil berkata, 2, 2, 2 kepada Direktur RSJ. Prabowo berkata, apakah Anda menyiapkan ini semua sebelum saya datang? Kok semua pasien mengacungkan 2 jari? Tidak Pak, ini semua spontanitas saja. Begitu mereka tahu Pak Prabowo mau datang, mereka lakukan itu, jawab Direktur RSJ. Tapi tiba-tiba Gibran melihat ada beberapa orang yang sedang mengacungkan 1 jarinya. Dengan rasa penasaran, Gibran lalu bertanya kepada Direktur RSJ itu, siapa mereka? Mengapa mereka mengacungkan 1 jari? Maaf Mas Gibran, yang mengacungkan 1 jari itu adalah pasien yang sudah sembuh, jawab Direktur RSJ. Prabowo lahir pada tanggal 17 Oktober 1951. Jadi wetonnya itu Rebo Pon. Orang yang lahir hari Rebo Pon ini meskipun punya aura mempesona, namun dibalik itu punya banyak sifat buruk jika menjadi pemimpin. Yang paling kentara adalah tidak sabaran dan haus perhatian. Rabu Pon juga memiliki sifat buruk seperti cenderung posesif, tidak disiplin, suka dipuji, suka pamer, dan sedikit pemalas.
Sifat buruk lainnya, mereka kurang bijak dalam mengambil keputusan, bahkan kerap merasa menyesal akan keputusan yang sudah diambilnya. Orangnya pemarah, suka membantah, dan hatinya keras. Sekarang kita bahas dari wukunya, yaitu wuku sungsang. Wuku sungsang ini jeleknya bersifat sungsang burung tiba, atau kedatangannya bagaikan api. Meskipun menerangi, tapi bisa panas dan membuat orang lain gerah. Pedangunya yaitu dangu atau watu, yang artinya berwatak keras hati dan kurang wawasan. Rakamnya adalah mantri sinar roja, yang meskipun bisa menjalankan tugas, namun angkuh dan sering berujung kepada kekecewaan. Burungnya adalah nori, yaitu punya kecenderungan untuk boros dan serakah. Sungsang mega mendung, artinya keras, tegaan, dan peteng atine. Jadi sebenarnya memang weton ini cocok untuk di militer, namun kurang cocok dalam memimpin rakyat sipil karena bisa terlalu keras, apalagi di zaman demokrasi seperti sekarang ini. Semua bahan kami dapatkan dari Primbon, bukan atas persepsi.